النووي وجميع مشايخه وتلامذته وأصولهم وفرهم النظر الجد في الجنة وإلى بركاته وأسرار النور وعلوم الفاتح في دين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, para ibu-ibu jamaah sekalian Masjid Jami Baitur Rahman Villa Bintaro, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan yang senantiasa diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW teruntuk kita sebagai umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa ikut subuh berjamaah sekaligus pengajian yang mana Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man masya ilal masjidi li yata'allama baban minal khair aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamin hajjuh. Siapa orang yang berangkat dari rumah menuju masjid dalam rangka ingin belajar sebuah kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala haji yang sempurna. Begitulah orang-orang yang diberikan keuntungan besar Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala ibadah haji hanya dengan niat dari rumah semata-mata untuk belajar kebaikan. Maka manfaatkanlah waktu kita dengan belajar ilmu agama, belajar kebaikan. Insya Allah akan banyak manfaat dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya masih dalam bab ya muamalah. Karena Nabi katakan ad-dinu wal muamalah. Agama itu intinya adalah muamalah. Baiknya kita berhubungan kepada sesama. Orang patokan agamanya baik itu bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan sesama. Kalau kemarin kita udah bahas tentang hubungan baik kita sesama manusia yang terdekat, ya orang tua kita, ya istri kita, anak-anak kita, gitu. Itu termasuk ya bagian daripada yang harus kita perhatikan, harus kita introspeksi. Bagaimana buah daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah dapat membuahkan hasil baiknya hubungan kita kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah, itu ya amalia-amalia rumah yang akan bisa menjadi sebab qurrata ayun rumah kita. Ini rumah kita akan menjadi sejuk di saat di dalam rumah kita itu kita amalkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sehingga timbullah saling cinta mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Ya. Makanya itu penting sekali sejak dini kita mengajarkan ya kepada anak-anak kita amalia-amalia sunnah yang berkaitan dengan rumah. Karena itu akan menjadi cahaya buat penghuni rumah itu, baik itu istri, suami, anak-anak kita ya. Jadi misalnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya, kalau mau masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Kenapa harus begitu? Iya, karena Nabi begitu kerjaannya. Nabi itu kalau masuk rumah kaki kanan, keluar dari rumah kaki kiri. Nah, seperti itu. Itu amalan masuk dan keluar rumah. Masuk rumah ada doanya ya, minimal kita mengucapkan salam kepada rumah kita. Kalau ada keluarga kita, assalamualaikum misalnya. Atau dalam sebuah hadis Nabi katakan idza dakhaltum
fasallimu alayya qabla salamikum ala ahlikum. Apabila kalian masuk ke rumah kalian, maka berikan salam terlebih dahulu kepadaku sebelum salam kalian kepada keluarga kalian. Nah, itu. Jadi kita sebelum masuk rumah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itu begitu. Nabi mengajarkan dalam sebuah hadisnya. Itu nanti punya pengaruh, Pak. Di dalam hati kita ada pengaruh. Karena apa? Masuk kaki kanan, sebelum masuk baca doa masuk ke rumah. Ada doa masuk ke rumah tuh yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka khairul maulaj wa khairul makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina. Assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum. Kalau ada gitu. Masuk kaki kanan. Ntar keluar kaki kiri. Mau keluar rumah kaki kiri, keluar dari pintu kaki kiri. Seraya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kalau kita ucap begitu, kata setan, wah ini orang udah dapat hidayah, ini orang udah dapat perlindungan, ini orang udah dapat penjagaan. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kepada orang yang keluar rumah dengan mengucapkan itu doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pada doa panjang lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au yujhal alayya. Nah, itu doa-doa seperti itu kita mesti hafalkan, ajarkan kepada anak kita. Kenapa? Nanti punya pengaruh. Amalan masuk rumah, keluar rumah. Ntar di dalam rumah ada amal lagi apa? Bagian ruang meja makan, mau makan baca doa. Ya, setelah makan ucapkan alhamdulillah. Mau makan dalam keadaan duduk, minum, duduk. Mau makan, minum, cuci tangan. Buat apa sih ini begitu? Oh, ini ikut Nabi. Karena dengan mengikut yang halal adat seperti itu, Pak, itu akan membuahkan yuhibbukumullah. Allah bakal cinta kepada. Kul, katakan Muhammad, kalau memang betulan cinta kepada Allah, cuma satu jawabnya, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Jadi segi dalam rumah itu benar-benar dihidupkan amalia, ya. Ntar masuk ruang tidur, mau tidur, oh surah Nabi gimana? Mau tidur, ya Allah, minimal kita baca doa dulu mau tidur. Ada wiridan mau tidur nih kita baca apa? Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, falak, an-nas, baca kul ya ayyuhal kafirun, bismika Allahumma ahya bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u, misalnya, ya, kita doa-doa tidur baca, bangun tidur kita baca lagi. Itu kalau kita, ya, kalau kita apa, kita amalin seperti itu, anak-anak kita, keluarga kita, itu akan membuahkan di hatinya nur, cahaya peneladanan. Jadi itu dengan kita mengikuti di hati kita pengen ikut Nabi dari segi amalia amal rumah, Allah akan memberikan sebuah nur, cahaya, yang cahaya itu akan menjadi benteng anak-anak kita. Jadi dia bisa tahu, oh ini baik nih, dia kerjain, oh ini buruk nih, dia tinggalin. Itu asbab kita berupaya untuk memberikan keberkahan untuk rumah kita. Dan lagi jalan gawat darurat. Nah, jalan gawat darurat gimana? Ibu bapak ini ya berdua ada upaya bangun malam, doain anak-anak kita. Ini gawat darurat namanya. Ya, pengaduan langsung kepada Allah di saat kita mengeluhkan anak-anak kita ini kok kurang taat kepada Allah. Anak kita kok nggak bakti sama orang tua gitu ya. Nah, kita udah ajarkan seperti ini, nggak ada jalur darurat masuk ruang UGD namanya. Malam ya, kontak langsung nomor darurat kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Nomornya 2. Apa maksud 2? Suami istri bangun ya, kemudian setelah dua lagi apa? Sholat hajat 2 rakaat masing-masing. Kemudian setelah itu munajat kepada Allah dengan 2 lagi, 2 air mata teteskan kepada Allah, minta kepada Allah biar anak ini jadi anak yang bakti, anak yang taat kepada Allah, seraya memanggil ya Allah, ya Allah. Mulut kita ya Allah, hati kita ya Allah, perbaiki anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh.
Ya Allah, yang mereka sedang belajar, berikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mereka yang sedang kerja, lindungi perjalanannya, berikan keberkahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu namanya kontak darurat kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Agar itu pun membuahkan hasil yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat mempengaruhi kepada kejiwaan anak-anak kita. Daripada kita harus nyumpahin anak sewot marah, nyumpahin sama anak marah, emosi kita marah, itu nggak akan punya pengaruh apa-apa. Makin anak makin bandel, makin nakal, makin jauh, makin. Coba kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalia-amalia rumah itu akan memberikan nur kepada anak kita, kepada keluarga kita. Sehingga cahaya itu pun akan mempengaruhi kepada rumah-rumah tetangga-tetangga kita. Itu Pak, amalia-amalia ya agama, sunnah-sunnah Nabi itu Masya Allah diriwayatkan katanya, di mana ada satu rumah ketika mau tidur dia mengamalkan sunnah Nabi, misalnya berdoa kepada Allah mau tidur, dia baca ayat kursi, dia baca bismillah misalnya 21 kali, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Itu katanya 40 rumah akan terjaga dengan sebab rumah dia itu. Tanpa sepengetahuan tetangga kita yang 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, depan, belakang, tanpa sepengetahuan mereka, kita setelah memberikan pengamanan kepada mereka, kita memberikan sebuah kebaikan mereka, kebaikan yang tersembunyi, yang nanti Allah akan bilang kepada kita, hei fulan, ya kamu ini ya sudah memberikan amalia tersembunyi kepada orang-orang di sekitar kamu. Nah, itu ya pengaruh daripada amalan-amalan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari secara hubungan batin kita kepada Allah, agar kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama lingkungan masyarakat kita. Karena Al-Imam An-Nawawi di sini menyantumkan dengan judul Babu Haqqil Jar wal Wasiyyati bi. Artinya ya bab ya tentang hak tetangga dan juga wasiat Nabi kepada kita agar kita bagaimana berhubungan kita dengan tetangga. Sebab dalam Al-Quran Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun juga. Murnikan tauhid kita, maksud kita, tujuan kita hanya Allah kita beribadah, mengabdi, menghamba secara totalitas dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan semata-mata murni tujuan untuk kita persembahkan kepada Allah. Itu makna wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Jadi jangan ria, jangan pamer gitu, jangan beda tujuan, jangan beda maksud. Jadikanlah maksuda illallah. Nggak ada punya tujuan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita lakukan ibadah kita kepada Allah yang semurni-murninya, persembahan ibadah kita kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan, wabil walidaini sana, berbuat baik sama orang tua. Masya Allah, ini amalan berbuat baik sama orang tua, amalan yang diperintahkan kepada Allah dalam Al-Quran. Banyak ayat ya Pak. Ini bagaimana muamalah kita sama orang tua. Masya Allah, penting banget muamalah kita sama orang tua. Secara khusus bahkan Allah katakan dalam Al-Quran itu ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kepada kalian, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Sama orang tua kudu benar-benar berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara. Apabila orang tua kita udah tua renta, salah satu dari mereka atau dua-duanya udah lemah, ya posisikan dia di rumah kita. Ada yang merawat anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, fala taqul lahum uff. Jangan suka mengeluarkan suara-suara yang membuat mereka tersinggung. Ini suara, bukan ucapan ini. Uff itu adalah kata-kata adalah kata-kata suara-suara yang membuat mereka itu jadi down.
suara yang membuat mereka itu jadi sungkan orang tua. Misal ada anak orang tua nyuruh, ada suara itu, suara burung cici apa itu, aduh itu ya, itu suara, seperti itu bahasa Qurannya off, sehingga mereka nggak lagi enak, ya nggak lagi nyaman sama anak-anaknya. Ketika orang tua udah nggak nyaman mau curhat sama anak-anaknya, itu nilai kedurhakaan juga. Jadi di antara nilai-nilai kedurhakaan seorang anak pada orang tua, ketika orang tua udah nggak nyaman untuk curhat, cerita kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena setiap cerita ada kata-kata begitu. Itu Allah bilang, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kamu bentak juga, apalagi bentak, ya. Bisa ngedrop orang tua dibentak, ya. Perasaan mereka kalau dibentak tuh langsung jatuh. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau mau ngomong dengan kalimat-kalimat yang mulia, pilih kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut, kata-kata yang ramah di depan orang tua. Allah perintahkan wa qul lahuma, katakan qaulan karima, ucapan yang mulia. Waqfid lahuma janhadul, dan rendahkan dirimu di depan orang tua. Meskipun status kita jenderal, ya di depan orang tua buang jenderalnya. Jadi hamba kita di depan orang tua kita, gitu. Ya, kita kiai ulama besar di depan orang tua yang jahil awam gak ngerti apa, tetap buang status keulamaannya, status kiainya. Jadilah anak yang baik, yang bakti kepada orang tua. Cium tangan, meskipun orang tua jahil, kita orang alim misalnya, pintar, pengetahuan, wawasan, udah kemana-mana, tetap ya waqfid lahum janahul. Kemudian terakhir Allah katakan waqul ucapkan pada kamu rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering-sering doain orang tua. Jadi ada 5 sikap ya Pak dalam Al-Quran. Yang pertama, jangan melakukan suara yang membuat mereka sungkan, nggak nyaman. Yang kedua, jangan membentak. Yang ketiga, pilih kalimat-kalimat sopan. Kalau orang Sunda tuh ada tuh, orang Sunda bahasanya dari tingkatannya. Ini bahasa kasar nih, jangan dipakai nih. Ini halus, ini lebih halus lagi gitu. Ada itu. Nah itu wakul kaulan kalimah. Yang keempat, rendahkan diri kita di depan orang tua. Dan yang kelima, sering-sering mendoakan orang tua kita dengan kalimat rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya sama orang tua itu. Rasulullah pernah didatangin sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai Allah. Amalan ini Allah cinta semua, tapi ada nggak yang Allah paling cinta? Kata sahabatnya. Kata Rasulullah, ada. Apa itu Allah? As-shalah li waqtiha. Salat dong di awal waktu. Di mana sudah Allah panggil hayya 'alas shalah, udah cepat bergegas. Buktikan kepedulianmu terhadap keagungan salat. Berjamaah. Itu amal ibadah yang paling disukai Allah, salat di awal waktu. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, ada lagi enggak amalan yang dicintai selain salat? Birrul walidain. Nggak ada duanya dah. Setelah kamu bakti kepada Allah, kamu bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wah, itu yang kedua. Tanya lagi sahabat, apa lagi Rasul? Ada lagi nggak masih? Ada satu lagi. Apa? Al jihad fisabilillah. Berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana jihad ini banyak ya. Bukan perang aja sini, jihad adalah bersungguh-sungguh kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, itu termasuk jihad. Amalan yang paling disukai oleh Allah ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, kita lakukan dengan penuh kesempurnaan, khusyuk, ta'zim, khudur, ikhlas. Itulah melaksanakan jihad fisabilillah. Jadi amalan yang termasuk manfaat dan dicintai oleh Allah, kita bakti kepada kita punya orang tua. Gitu. Kemudian Allah lanjutkan ini ayat wa bidzil qurba, dan juga kita dianjurkan berbuat baik dengan kerabat. Adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, pokoknya kerabat yang masih ada hubungan darah dari ayah kita atau dari ibu kita, ya. Hubungan kekerabatan itu pun kita diperintahkan oleh Allah wabizil kurba, dengan para kerabatmu.
wal yatama, dan juga dengan anak-anak yatim. Ini Pak, muamalah ya Pak agama itu. Jadi wa'budullahnya sekali, tapi muamalah kepada manusia secara rinci Allah sebutin satu-satu. Sama orang tua, udah. Sama kerabat, udah. Sama anak yatim. Kemudian wal masakin, sama orang-orang miskin. Orang-orang miskin, nah kita juga punya andil, punya perhatian kepada mereka untuk membuktikan agama kita ini agama yang baik, agama yang sempurna, agama yang betul. Kemudian wal jari dzil qurba, dan juga kepada tetangga yang punya kerabat. Jika kadang-kadang tetangga nih, kita bertetangga, ada yang kerabat tetangga kita. Jadi double nih haknya. Satu hak tetangga, dua hak kerabat. Ya ini yang di samping rumah saya ini kakak saya, atau di samping rumah ini adik saya, atau di samping rumah ini paman saya, atau di depan rumah ini bibi saya. Itu berarti dua, ada hak kerabat, ada hak juga tetangga, seperti itu. Wal jaril juga. Yang kedua, wal jaril junub, ya, wal jaril junub, dan juga jaril junub. Apa jaril? Tetangga yang bukan saudara. Ya, tetangga bukan saudara, ya. Kalau tetangga bukan saudara, berarti ini juga punya hak tetangga. Kalau dia muslim, hak muslim. Jadi kalau tadi yang kerabat ada 3 ya. Hakul muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kalau bukan kerabat, berarti 2 hak. Hak tetangga dan hak muslim. Wal jadub, yang bukan kerabat, orang lain, bukan siapa-siapa. Tapi dia rumahnya di samping rumah kita. Tapi dia muslim, berarti 2 hak, perhatikan. Itu namanya wal jaril junub, atau tetangga yang non muslim, itu sama ya. Non muslim, dia bukan kerabat, dia bukan muslim, tapi rumahnya di samping rumah kita. Wah, ini perlu juga itu berbuat baik sama dia. Dulu ada Habib Ahmad masyhur ya, Al-Haddad di Eropa tuh, tinggal di Eropa. 100.000 orang masuk Islam Pak. 100.000 orang masuk Islam di tangan dia. Kenapa? Karena dia cara bertetangganya tuh Masya Allah ya, menerapkan akhlak yang mulia. Akhlak Nabi bener-bener terapkan. Padahal tuh di Eropa kebanyakan non muslim, tapi dia tinggal di situ bukan ceramah, bukan apa, dia berbuat muamalah, interaksi yang baik kepada para tetangganya, sehingga ini orang baik, ini pasti agamanya baik. Bagaimana pada masuk Islam? Begitulah pengaruh kita menjaga hubungan kita dengan tetangga. Wasahibi bil jambi, dan juga sahib ya, orang yang berteman kepada kita ya, bil jambi, di samping kita. Artinya ketika kita naik kereta KRL, naik bis umum, naik kereta ke Jawa, kadang kita satu bangku dengan orang nih. Ini orang yang di samping kita nih duduk sebentaran saja, ini bahasa Quran as-sahib bil jambi. Jadi bagaimana kita berhubungan sama dia? Ini kudu baik Pak, sebab kita duduk sekali sama dia. Kadang-kadang begitu kita berpisah, dia turun di stasiun yang lebih awal, atau kita turun duluan, atau turun satu stasiun yang sama, kemudian kita berpisah. Kadang kita nggak ketemu lagi sampai hari kiamat, nggak ketemu lagi. Nah itu nanti di hari kiamat kita bakal ditanya sama Allah, duduk yang sebentar itu, yang cuma sekedar 20 menit mungkin kalau KRL, atau misalnya semalaman duduk kalau kita naik kereta ke Jawa, bis ke Jawa misalnya. Bagaimana kita berhubungan sama dia? Wah, itu pun ya ada hak kita, sahibil jambi, teman duduk sebangku ya, yang di orang lain bukan saudara. Bagaimana kita memperlakukan itu? Itu Islam sampai ke situ Pak. Dalam Al-Quran Allah bilang begitu, wasahibil jambi, wabnis sabil, dan ibnis sabil. Apa itu ibnis sabil? Orang-orang yang dalam perjalanan ya, kemalaman, misalnya perlu mampir, kehujanan, kepanasan ya. Orang-orang dulu kan begitu. Kalau orang dulu gitu, kenal nggak apa kena ada orang lewat kehujanan, apa mampir Pak, mampir suguhin air teh hangat, suguhin singkong rebus, ayo kan Pak. Betul, nggak kenal nggak apa, orang lewat kehujanan mampir. Itu namanya sebutnya wabnis sabil. Orang yang dalam perjalanan pun dia lakukan berbuat baik. Nah seperti itu. Kemudian Allah katakan wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang di bawah ya, di bawah kekuasaanmu. Siapa tuh orang yang bawah kekuasaan? Ya kalau kita punya pembantu ya, pembantu rumah tangga, atau kita bos-bos misalnya punya karyawan-karyawan, anak buah gitu.
Itu juga perlu diperhatikan, kita berbuat baik sama mereka karena itu merupakan nilai takwa kita kepada Allah, menentukan begitu. Itu wa ma malakat aimanukum. Ya, itu ada dalam surat An-Nisa ya. Secara rinci ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala secara rinci untuk kita bermuamalah kepada manusia-manusia secara utuh ya, orang tua, tetangga, kerabat ya, teman duduk di kendaraan umum, bahkan kepada pembantu-pembantu ya, rumah tangga kita itu. Iya. Sebab kita kalau sampai meremehkan hak mereka, gaji mereka, tenaga mereka, kita nggak hargain, kita nggak hormatin dengan bayaran-bayaran yang layak, nanti suatu saat Pak di akhirat ada khafidatur rafi'ah. Di khafidatur rafi'ah itu orang yang tadinya tinggi waktu di dunia statusnya, besok di hari kiamat khafidah, dia jatuh rendah dia. Bahkan yang tadinya kelas papan atas waktu di dunia statusnya, begitu di akhirat naudzubillah ya, neraka paling bawah, naudzubillah, khafidah, rendah banget pangkatnya gitu ya. Atau misalnya ya besok dia mau masuk surga tapi dia harus minta tolong sama pembantunya, minta tolong sama karyawannya. Dulu karyawan yang habis dicela-cela, dihinakan, disepelekan sama dia, kata Allah, kamu bisa masuk surga lewat karyawan kamu tuh, kamu minta tolong sama dia. Ya Allah, kata dia, malu amat ya. Aduh, gimana caranya nih? Tapi ini saya nggak kuat di neraka. Tapi saya harus minta syafaat apa? Waduh, malu banget. Bahkan besok Pak ada orang yang waktu hidupnya meremehkan orang lain dan dia nanti di akhirat harus masuk surga lewat orang yang diremehkan itu. Gitu. Itu akan menimbulkan malu yang luar biasa. Tapi mau nggak mau harus dilakukan karena untuk masuk ke dalam surga. Itu makna khafidatur rafi'ah. Rafi'ah tinggi pangkatnya. Siapa? Yang di dunianya khafidah, rendahan, pembantu rumah tangga, karyawan, anak buah, rakyat jelata biasa, tapi besok dia rafi'ah, pangkatnya bisa tinggi gitu ya. Jadi kita jangan meremehkan siapapun di alam dunia karena kita nggak tahu. Nabi pernah katakan, kam min tomarain, berapa banyak orang yang punya pakaian cuma 2 lapis, lapis atas baju, lapis bawah celana, nggak punya pakaian lagi, tapi di sisi Allah dia punya amalan berat seberat langit bumi isinya. Sampai itu berapa banyak orang kadang-kadang yang kelihatannya mewah, dieluk-elukan, tapi di hadapan Allah nggak punya nilai sama sekali. Nah, seperti itu untuk menghindarkan diri kita, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Termasuk wa ma malakat aimanukum, orang-orang yang di bawah tangan kekuasaanmu, gitu ya. Nah, di sini ayat ini akan dirinci oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadis riwayat dari Abdullah bin Umar dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, muttafaq alaih. Ma zala Jibril ini kalau turun nama Nabi memberikan wahyu, pesan terakhir kata Nabi, yusini, memberikan pesan kepadaku, nasihat kepadaku, bil jar, jaga hubungan baik sama tetangga. Ya Rasulullah, jangan lupa ya, pesan terakhir nih, saya mau berangkat naik lagi menghadap Allah, tetangga perhatiin, berbuat baik dengan tetangga. Sampai seperti itu, setiap kali turun membawa wahyu, aku diingatkan oleh Jibril untuk berbuat baik dengan tetangga. Hatta zonantu, sampai-sampai aku meyakini bahwa tetangga ini sayuar itu termasuk orang yang dapat warisan. Karena disepertikan seperti kerabat, seperti keluarga di dalam rumah kita yang harus kita perhatikan. Sampai-sampai aku menduga, oh ini mungkin nanti suatu saat tetangga juga akan dapat warisan. Sampai seperti itu. Oh, istilahnya uang dengar ya. Uang dengar, ada uang dengar kan? Iya, kadang-kadang tuh waduh dia keluarganya luar biasa tuh. Masing-masing dapat jatah warisan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kamu dapat nggak uang dengar? Alhamdulillah dapat 5 juta, misalnya gitu ya. Sampai segitunya tuh. Jadi jangan sampai kita, ya Allah, sama tetangga ini ya mengganggu perasaan tetangga. Kenapa? Karena Nabi katakan dalam sebuah hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min,
wallahi la yu'min. Sampai 3 kali ya Pak. Wallahi demi Allah. Ini Nabi sumpah jarang-jarang pakai wallahi. Wallahi demi Allah la yu'min. La itu tidak beriman, belum beriman yang sempurna tentunya ya. La yu'min demi Allah, sampai 3 kali dikatakan belum beriman. Wallah la yu'min demi Allah belum beriman. Gila. Mana ya Rasulullah? Rasulullah ngomong sampai 3 kali, sahabat penasaran, siapa mereka ya Rasulullah? Disumpah olehmu dia belum beriman. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, muttafaq alaih. Yaitu seseorang yang tetangganya nggak nyaman dengan keberadaan dia. Ya Allah. Jadi kalau kita punya tetangga nih, tetangga kita nggak nyaman dengan keberadaan kita, Pak, wallahi la yu'min. Demi Allah belum beriman. Wallah la yu'min. Wallah la. Sampai-sampai kita kalau berbuat kejahatan Pak sama tetangga, dengan kejahatan sama yang orang jauh yang kita lakukan, itu lebih ringan sanksinya perbuatan jahat sama orang jauh daripada kita sama tetangga kita sendiri. Walaupun memang perbuatan jahat itu beresiko tinggi, tapi kalau dibandingkan orang jauh dengan kejahatan yang kita lakukan dengan tetangga kita sendiri, Masya Allah, itu lebih besar dengan tetangga. Ya. Maksudnya naudzubillah min dzalik ya, perbuatan-perbuatan kita ya, orang yang ada istilah apa namanya rumput tetangga gitu ya. Rumput tetangga katanya lebih hijau daripada rumput di rumah gitu ya. Iya, rumput tetangga ternyata lebih hijau, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan dengan istri tetangganya yang misalnya atau dengan suami tetangganya, itu Masya Allah lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan itu kepada orang lain. Sampai seperti itu kita ya menjaga hubungan kita baik dengan tetangga. Ya, makanya Nabi berpesan kepada kita, idza tabakhta marakan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranan. Apa ya Abadzar, kalau kamu masak masakan yang aromanya keliling ke rumah tetangga. Waduh, enak amat ini goreng bawang. Ya, atau gulai enak amat di bawahnya. Fa'aksir ma, banyakin airnya, perhatikan kamu punya tetangga. Sampai seperti itu, jangan sampai ya Allah kadang-kadang punya pohon durian di samping rumah, tetangga cuma ngeliat aja, duriannya mantap-mantap banget, satu kagak dikirim ke tetangga. Makanya bahwa kadang-kadang kita buah-buahan di rumah kita kadang-kadang beda ya dengan zaman dulu gitu, rasa manisnya itu, cita rasanya udah gak berkurang. Kenapa? Memang kita kadang-kadang nanam pohonan di rumah kita ya, itu orang lewat tetangga tiap hari matanya tertuju ke situ. Enak banget ini jambu. Tuh, enak banget nih mangga. Enak banget nih durian. Jadi mata-mata udah nyedot itu rasa. Apalagi sampai nggak dibagi. Kok ini durian kok rasanya begini ya? Iya, karena rasanya udah diembat mata yang lewat. Mata-mata tetangga, mata orang lewat gitu. Ya apalagi nggak dibagi mereka, tambah kagak enak tuh rasanya. Nah itu ya, jadi perhatikan seperti itu ya sampai urusan masak aja yang tersembunyi di dalam dapur, tapi ketika aroma itu keliling, perhatikan kamu punya tetangga, gitu katanya. Inna khalil awsani, katanya kata Bidar, sesungguhnya aku punya kekasih. Maksudnya kekasihnya Sayyidina Bidar adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Pernah berpesan kepadaku, idza tabakhta maratan faqtir ma'ahu, kalau kamu masak ya banyakin airnya, kemudian kamu perhatikan tetangga-tetangga kamu, fa'asibhum min ma'ruf, maka ya berikan mereka kebaikan daripada masakan-masakan. Seperti itu. Ya, itu diantara anjuran kita, ya anjuran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya. Ya, bahkan di hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, Allah, la itu tidak ya. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Siapa yang enggak masuk surga? Man la yamanu jaru bawa'iqah, orang yang tetangganya ini terusik, terganggu dengan dia. Insyaallah ya Pak, kita perhatikannya suara-suara nyetel, suara tip deck, suara motor, manasin motor, itu juga harus diperhatiin. Ada orang soleh mau beli motor, diajarin sama dia, Pak ini motor kalau pengen bagus mesinnya tiap pagi masih dipanasin, panasnya gimana? Geber-geber, bom, nggak jadi dah, saya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Waduh, saya punya motor bagus tapi tetangga saya terganggu dengan suara itu. Nah, sampai seperti itu mereka memperhatikan. Bukan itu ada orang soleh rumahnya banyak tikus gitu, banyak tikusnya,
Ya, akhirnya ada orang ngasih masukan, oh Pak, ini kalau pengen bersih tikus, piara aja kucing. Kucing nanti akan ya bikin tikus-tikus lari. Itu kata tetangganya, waduh saya nggak berani merah kucing. Kenapa? Takutnya tuh tikus lari ke rumah tetangga saya. Ini saya ngerugiin tetangga saya. Biar dah tikus biar di rumah saya. Ya Allah, sampai segitu. Itu kita dengerin kisah-kisahnya orang-orang soleh, bagaimana mereka dengan tetangga ya, masya Allah. Seperti cerita Ibrahim bin Adham tuh, bagaimana dengan tetangganya yang Yahudi, masya Allah. Ini Yahudi rumahnya berdempetan dengan apa? Dengan tetangga dengan Ibrahim bin Adham. Cuman Yahudi emang usil, jahat nih Yahudi ya, sampai-sampai dia bikin kamar mandi itu di samping kamar sholatnya ya Ibrahim bin Adham. Jadi dia bikin dipepetin kamar mandi ini si Yahudi, kamar mandi WC itu dipepetin sama kamar sholatnya Ibrahim bin Adham, sehingga mungkin rembes ya dari tembok itu atau gimana, ada bau-bau yang tidak sedap gitu. Dia bertahan tahun-tahun tuh nggak protes, nggak komplain, diam aja Ibrahim bin Adham. Begitu di hari sakitnya ya Ibrahim bin Adham ya, datanglah ini si Yahudi ya, mau apa namanya, jenguk juga gitu, mau lihat. Begitu dijenguk, bau tidak sedap itu datang dari kamar. Ini kenapa, ini udah lama begini? Udah lama, cuma saya diam aja. Kenapa? Biarin dah, saya tahu. Ya Allah, kamu dapat ajaran dari mana ini begini? Bertahan aja. Inilah makarimul akhlak, akhlak yang terbaik. Nggak mau komplain-komplain, saya terima karena itulah ajaran Nabi, nggak mau nyakitin tetangga. Ini si Yahudi masuk Islam langsung di hari sakitnya Ibrahim bin Adham. Jadi bapak-bapak kita ini bang, waduh, untuk menerapkan kesolehan sosial ini yang paling berat. Nah, ketika itu sulit kita lakukan, kata Al Habib Abdurrahman ya bin Abdullah Balfaqih mengatakan, coba tolong koreksi akidahmu, koreksi lagi ibadahmu. Jangan-jangan ada cacat dalam akidahmu, ada cacat aib kekurangan dalam ibadahmu, sehingga kamu tidak timbul kesolehan sosial itu. Sampai seperti itu ya. Jadi di mana ada orang yang semakin hari ibadah mahdohnya, sholat malamnya rajin, zikirnya rajin, puasa sunnah rajin, tapi kok nggak nampak dalam kesolehan sosial dengan sekitar orang sekitar, maka dia harus cek kembali bagaimana akidahnya. Ada cacat nggak? Bagaimana ibadahnya? Ada kekurangan, kurang ikhlas, kurang tulus, atau bagaimana? Coba tolong dicek ulang ibadahnya. Seperti kita sering dengar ya, diceritakan itu sama sahabat-sahabat, ada seorang perempuan, masya Allah, siang puasa, malam ya tahajud, pokoknya waktu-waktunya dia isi dengan taat kepada Allah. Malam tahajud, siang puasa. Cuman kekurangannya dia suka punya keluar lisan dia kalimat-kalimat yang menyakiti tetangganya. Dengar begitu Nabi bilang, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada perempuan itu. Hiya finnar, dia bakal ada di neraka. Artinya ditolak semua amal ibadah, malam-malamnya bersama Allah, siangnya berpuasa karena Allah, tapi ketika lisannya menyakiti tetangganya, kalimat-kalimat yang mengusik perasaan, menyinggung tetangganya, menjadi sebab amal-amal ibadah mardud, ditolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, makanya perlu mengecek hasil ibadah yang kita lakukan itu. Kenapa? Likulli ibadatin minal ibadatis sahihah. Tiap-tiap ibadah ini kalau benar dilakukannya, dia asarun, punya dampak nih ya, fi taqwimil akhlaqil qaim, di dalam memperbaiki akhlak sosial kepada sahabat. Jadi akhlak sosial itu buah daripada ketaatan kita kepada Allah. Makanya kita sering baca ya kisah-kisahnya orang-orang soleh, bagaimana mereka dengan tetangganya. Bahkan di zaman Nabi ada tuh ya, di zaman Nabi ada seorang sahabat tuh, kalau habis sholat subuh langsung keluar dia. Nabi tegur, kamu nih nggak zikir lagi. Ya padahal zikir-zikir pagi ini banyak yang kita belum amalkan bapak-bapak ya. Ini zikir-zikir Nabi ini pagi-pagi ditinggal sama dia kardio. Akhirnya dia bilang, makan ya Rasulullah, karena saya punya tetangga, dia punya pohon korma ini, kormanya buahnya agak ke pagar rumah saya, sehingga kalau malam tuh butiran korma itu pada jatuh
yang matang-matang pada jatuh ke halaman rumah saya, sehingga saya khawatir nanti pagi-pagi anak saya keburu keduluan bangun, dia ambilin tuh korma-korma tetangga saya. Nggak mau seperti itu. Akhirnya dia pungutin, begitu dia pungutin, dia ambil ya, kemudian dia kasih sama tetangga. Kalau kita kan kagak, di mana ada pohon tetangga, buahnya ke samping pagar rumah kita, maka adalah hak kita. Dari mana itu ilmunya? Untuk bahasanya, ya ada tetangga nanam pohon kelapa gitu, pas buahnya miring ke rumah kita. Nah ini punya saya, kenapa? Ini kan dari bumi bawah sampai 17 langit, hak saya semua. Ya, enggak lah, masih tetap punya hak tetangga kita, begitu. Nah ini sahabat begitu, nggak mau dia makan barang haram, anak-anaknya dia pungutin korma, dia pak. Ini tangganya Yahudi lagi, ya, tangganya Yahudi. Wah, nggak baik sama sekali Yahudinya. Orang mau dianterin, udah biarin barang, enggak, diambil lagi. Terima kasih ya, udah ada ngasih korma saya. Jadi kerjaan tanpa gaji ini sahabat. Tiap pagi mengutin korma, kasih tetangga, diambil sama dia matang. Akhirnya lama-lama pegel juga. Akhirnya dia bilang, cerita sama Sayyidina Abu Bakar, ya udah kalau begitu pohon kormanya kita beli aja. Ya akhirnya dijual ya sama Yahudi. Ya udah kalau minat dijual, beli Sayyidina Abu Bakar sini. Begitu dibeli, ya udah besok tolong kalau bisa dipindahkan di pohon korma. Tapi nggak dipindah-pindahkan juga Pak. Ya, sehingga ini si tetangganya ini belum memanfaatkan ya, walaupun apa namanya, walaupun dia sudah beli, sudah punya milik dia, tapi di korma ya masih di rumah Yahudi itu. Akhirnya karena ketekunan dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu malam Pak itu korma pindah sendiri pohonnya ke rumah sahabat itu. Ya sampai itu diceritakan sama Nabi, begitulah buat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget Yahudi juga, Yahudi hari masuk Islam tuh, menyaksikan pohon korma malam-malam, pagi-pagi dia udah pindah ke rumah tetangganya itu. Nah seperti itu ya. Kenapa? Hasil daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah-kisah para sahabat dengan tetangganya, orang-orang soleh kepada tetangganya, mereka sukses semuanya karena begitu ikram, fal yukrim jarah, mereka memuliakan dengan tetangga-tetangganya. Bahkan secara khusus Rasulullah pernah berkata kepada para wanita, ya Rasul, ya nisa'al muslimat, wahai kata Nabi, perempuan-perempuan muslim, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaq alaih. Jangan kalian meremehkan ya tetangga dengan ketetanggaannya, meskipun dengan apa namanya ya kikil ya, kaki kambing. Jadi kita kalau misalnya masak kambing nih mau ngasih tetangga, jangan merasa remeh hanya dengan memberikan apa namanya sop kaki misalnya, masakan marak itu sayur kaki kambing kita berikan kepada tetangga kita. Jangan remehkan itu, lakukan apa yang kita bisa. La yamna'u jarun jarahu, kata Nabi qala Rasulullah, la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khasbatan fi jidari. Thumma yaqulu Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aqtafikum. Ya, jadi jangan sampai kita yang mengganggu tetangga-tetangga kita, sehingga dengan apa yang kita punya daripada buah-buahan, makanan, jangan kita mencegah kebaikan kita kepada tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, katanya, falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, buahnya adalah falyuhsin, berbuat baik dia kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, hormati tetangganya kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw yaskut, kalau dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, kalau enggak dia diam. Qultu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya saya punya dua tetangga ya, fa ila ayyima uhdiyah. Ini kalau saya punya tetangga, kemana nih hadiah saya berikan? Ya, padahal hadiahnya cuma satu nih. Ya, tetangganya ada dua nih, samping kanan kiri ini tetangga dua-duanya. Nah, kita ketika punya buah cuma satu atau punya hadiah cuma satu buah hadiah, kemana nih kita berikan kepada tetangga kita? Kemudian kata Nabi, ila aqrabima min kababan,
kepada tetangga yang berdekatan pintumu dengan pintu dia. Ketika pintu rumahmu, dapur misalnya, ketemu pintu dapur tetangga, itu yang terdekat saling lihat, itulah yang berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada salah satu kedua tetangga itu. Kemudian dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah khairuhum li jari. Rawahu Tirmidzi. Ya, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik kawan adalah orang yang paling berbuat baik dengan kawannya. Ya, jadi Pak, kita kalau lagi duduk nih satu kereta, satu bangku di kereta atau di bis gitu, siapa yang terbaik? Ini orang yang berbuat baik dengan temannya itu, yang di samping duduk dia. Kita makan, minum gitu, ya, jangan sendiri aja makan, minum, tangga kita manyun aja di samping, negor kagak, apa kagak, nawarin kagak, ya, iya, ini ya kurang baik, ya, ntar dia pulang sama keluarganya dia cerita, aduh, tadi bapak itu samping bapak ada orang duduk samping bapak, makan enak bener, minum enak, gak ada basa-basinya, habis makan minum buang angin lagi, prot, aduh, berkesannya sial begitu. Itu nanti di hari kiamat tuh jadi resiko juga begitu ya. Iya. Nah, makanya kita ketika kita berbuat baik, ya ingin berbuat baik dengan tetangga dengan teman duduk kita di yang sebangku kereta atau mobil itu. Mau minum beli dua. Beli makan dua. Kalau enggak, ya cari tempat yang aman nanti di rest area, mampir makan misal. Jangan sampai kita makan, minum menimbulkan mereka juga ada rasa ingin makanan kita, ingin minuman kita. Sampai begitu menjaga Islam ya dalam bermuamalah dengan orang yang kita duduk sekali. Sebab kenapa? Sebab itu duduk yang sekali itu besok juga akan ditanya di hari kiamat, gimana kamu? Makanya Nabi katakan, sebaik-baik sahabat orang yang bisa berbuat baik dengan sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga juga sama, orang yang bisa berbuat baik dengan tetangganya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang sudah kita dengar ini, sehingga kita betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Bapak-bapak, ini upaya zahir ya. Namanya upaya zahir. Upaya batinnya tetap kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa berbuat baik dengan orang-orang sekitar kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita. Minta kita pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuh. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا
ورزقا حلالا طيبا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak-bapak atas perhatiannya dan mohon maaf kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.